Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5 akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria pensekoran yang terdiri dari 0,1, 2,3, 4,5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Terbuka, D. Akuntabel, E. Adil. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu akuntabel. Pembahasan A. Pemberian informasi teknik prosedur babot di awal. B. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan. C. Bebas dari subjektivitas. D. Menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. E. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. B. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. C. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. D. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna. Sesuai tahap perkembangan siswa. A. Kartu makanan. B. Mengamati berbagai makanan sehat. C. Mengamati PowerPoint. D. Gambar makanan sehat. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu mengamati berbagai makanan sehat. Kegiatan belajar berikut yang tepat dievaluasi tes kinerja. A. Melakukan percobaan. B. Membuat karya tulis. C. Berhitung, matematika. D. Memecahkan masalah. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu melakukan percobaan. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Kooperatif, B. Terpadu, C. Objektif, D. Adil. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu kooperatif. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. A. Portofolio, B. Proyek, C. Kinerja, D. Produk, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu proyek. Pembahasan, kinerja jika yang diukur produk dan praktik. Produk menghasilkan produk. KKO biasanya membuat, mengolah dan lain-lain. Portofolio, mengumpulkan karya-karya. Proyek, pemberian tugas dimulai perencanaan, pelaksanaan dan pembuat laporan serta menyajikan. KKO biasanya mengamati, mendiagnosis dan lain-lain. Praktik, menguji kemampuan siswa dalam melakukan tindakan tertentu. KKO misalnya menyajikan, memainkan, berendang dan lain-lain. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang mengalami kesalahan pemahaman konsep, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pembelajaran harusnya mampu mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Pendekatan pembelajaran yang demikian disebut A. Saintifikatif, B. Deduktif, C. Konstruktivisme, D. Kontekstual, E. Induktif. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu konstruktivisme. Pembahasan, konstruktivisme adalah mengkonstruk atau membangun pengetahuan sendiri. Kontekstual adalah menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran agar bermakna. Saintifik adalah meningkatkan keaktifan siswa, mengamati, menanya dan seterusnya. Deduktif adalah memecah materi umum menjadi bagian-bagian khusus. Sedangkan induktif adalah melakukan generalisasi dari bagian khusus menjadi kesimpulan bersifat umum. Budia adalah guru SD kelas V. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah A. Setiap siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana.
B. Menggambar salah satu benda peninggalan sejarah. C. Membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati. D. Saling bercerita tentang pengalaman dari tayangan video dengan teman semeja. E. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. A. Menyeluruh. B. Sistematis. C. Sistematis. D. Beracuan kriteria. E. Akuntabel. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu beracuan kriteria. Pembahasan, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Blog, B. E-portfolio, C. Book, D. Forum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu blog. Hal yang terpenting pada setiap siklus pada penelitian tindakan kelas PTK adalah A. Direfleksi dan diamati kembali. B. Diamati dan diperbaiki. C. Dimonitor, dicatat hasil akhirnya. D. Dievaluasi dan dianalisis. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dimonitor, dicatat hasil akhirnya. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah dan konteks penggunaan. B. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian dan karakteristik media. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. D. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah dan konteks penggunaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. B. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. C. Jenjang satuan pendidikan. D. Karakteristik siswa. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Yang sederhana, B. Yang sangat kompleks, C. Tes uraian bebas, D. Tes uraian terbatas. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tes uraian terbatas. Pembahasan. Pembahasan uraian terbatas atau terstruktur soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contohnya, 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. 2. Sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, 1. Coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. 2. Jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. 3. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator,
daya dukung, dan intek siswa. B. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intek siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. D. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intek siswa. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Penilaian seorang guru harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Hal ini merupakan A. Prinsip penilaian, B. Asas penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Tujuan evaluasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu fungsi penilaian. Pembahasan, fungsi penilaian yaitu, motivasi. Penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Belajar tuntas, penilaian kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Rencana penilaian disusun berdasarkan target kemampuan yang harus dikuasai siswa. Efektivitas pengajaran, penilaian kelas digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar, mengajar telah berhasil umpan balik. Hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru. Fungsi penilaian menurut pakar lain menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan sebagai bimbingan, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik, tujuan penilaian penelusuran, keeping track, menelusuri agar proses pembelajaran siswa tetap sesuai dengan rencana. Pengecekan checking up, guru melakukan pengecekan kemampuan kompetensi apa yang telah dikuasai siswa dan apa yang belum dikuasai. Pencarian, finding out, mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Penyimpulan, summing up, menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Hasilnya dilaporkan kepada orang tua dan sekolah. Tujuan penilaian mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Prinsip penilaian sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Menggunakan media dan alat bantu. B. Merawat media dan alat bantu. C. Memilih bahan untuk membuat media, alat bantu. D. Membuat media dan alat bantu sederhana. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu membuat media dan alat bantu sederhana. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. B. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. C. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. D. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna, terkait langsung dengan kehidupan nyata. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Jawaban yang benar adalah, pilihan E yaitu melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Dalam menyusun PTK seharusnya guru memasukkan kajian pustaka. Identifikasikan manfaat kajian pustaka dalam PTK.
A. Mendapatkan data penelitian sebelumnya yang bisa dipertanggungjawabkan. B. Mengkonfirmasi hasil penelitian empiris dengan pemikiran teoritis. C. Membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. D. Sebagai acuan agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. B. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. C. Menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut sebagai A. Paper and Pencils Test. B. Self-Assessment. C. General Assessment. D. Peer Assessment. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Peer Assessment. Pembahasan. Self-assessment menurut Booth 1991 adalah keterlibatan pelajar dalam mengidentifikasi kriteria atau standar untuk diterapkan dalam belajar dan membuat keputusan mengenai pencapaian kriteria dan standar tersebut. Peer assessment adalah sebuah proses di mana seorang pelajar menilai hasil belajar teman atau pelajar lainnya yang berada selevel. Maksud dari selevel adalah jika dua orang atau lebih berada dalam level kelas yang sama atau subjek pelajaran yang sama. Pak Guru Abrizam mengorganisasikan materi pelajaran yang diampunya dari umum ke khusus, dan dari keseluruhan ke rincin dengan tujuan untuk menjadikan pembelajaran yang diselenggarakan di kelas menjadi lebih bermakna. Cara pengorganisasian materi seperti yang dilakukan Pak Abrizam ini disebut dengan A. Experiential knowledge, B. Kecakapan dasar spesifik, C. Prior knowledge, D. Substantive sequence, E. Struktur kognitif. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu substantive sequence. Kecakapan dasar spesifik adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan prasyarat, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal prior knowledge dan disusun secara hierarkis sebagai A. Basis data pengalaman, experiential database. B. Struktur kognitif substantive knowledge. C. Skemata. D. Advanced organizer. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu basis data pengalaman experiential database. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. B. Melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. C. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. D. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerja. Pembahasan, kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program untuk menjelajahi laman, B. Program penciptaan laman, C. Program mencari informasi, D. Program desktop publishing. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu program desktop publishing. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, glob, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. B. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret operasional formal. C. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret operasional konkret. D.
Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret operasional konkret. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. B. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. C. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. D. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Dilihat dari segi tujuan penelitian, penelitian tindakan kelas menempatkan guru sebagai A. Subjek penelitian. B. Pengajar dan peneliti. C. Peneliti dari dalam. D. Praktisi yang membangun teori. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu pengajar dan peneliti. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian berkelanjutan. D. Penilaian autentik. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu penilaian acuan patokan. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. B. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. C. Pengembangan wawasan melalui belajar. D. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Pembahasan, kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah A. Intrinsic feedback. B. Parent feedback. C. Teacher feedback. D. Extrinsic feedback. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu intrinsic feedback. Pembahasan, intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri, tentang sikap, aktivitas dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Extrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari luar dirinya. Misalnya koreksi dari guru penjas atas gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model building, mengevaluasi evaluating, merencanakan planning, memperhitungkan, meramalkan kemungkinan extrapolating, meramalkan predicting, menduga, mengemukan pendapat, mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Menerapkan dan mengevaluasi. B. Perilaku yang kreatif. C. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. D. Memproses processing. E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan keputusan kompleks, logical, judgmental behaviors. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menerapkan dan mengevaluasi. Seorang siswa bercerita kepada guru, kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa, karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf.
B. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu urusan belajar merupakan urusan masing-masing. D. Memanggil keduanya, serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik, dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Pembahasan, kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, response, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Humanistik. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu behaviorisme. Berikut keterampilan abad 21 yang minimal harus dimiliki oleh siswa, kecuali A. Komunikatif, B. Kreatif, C. Berpikir kritis, D. Kolaboratif, E. Reaktif. Jawaban yang benar adalah pilihan E yaitu reaktif. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. A. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. B. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. C. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. D. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. E. Setelah menentukan alat bahan, sumber belajar yang digunakan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. PAIKEM adalah pembelajaran yang A. Aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. B. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. C. Efektif, intrinsik, komunikatif, efektif dan menyenangkan. D. Aktif, inovatif, kreatif, edukatif dan menyenangkan. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Indikator pencapaian kompetensi. B. Kemampuan awal siswa. C. Buku sumber yang digunakan. D. Kurikulum dan silabus. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu indikator pencapaian kompetensi. Treatment perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. B. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. C. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. D. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Pembahasan A. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. B. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. C. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi, materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi, materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Media berbasis IT yang paling tepat untuk digunakan dalam mengajarkan tentang letak habitat hewan-hewan langka di Indonesia yaitu A. Film animasi tentang habitat hewan langka di Indonesia. B. Film tentang habitat-habitat hewan langka di Indonesia.
C. Google Map untuk mencari di mana hewan langka dapat ditemukan di wilayah Indonesia. D. Film tentang keanekaragaman hewan di Indonesia. E. Video tentang hewan-hewan langka di Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Google Map untuk mencari di mana hewan langka dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Pembahasan. Pemilihan media harus diarahkan agar melibatkan berbagai hal. A. Audio. B. Visual. C. Audio visual. D. Kinestetik. Semakin ke bawah semakin banyak yang diserap siswa. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berinteraksi. B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. C. Kemampuan berkomunikasi. D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Kenarok dan Kendedes adalah: A. Gambar peta dan globe. B. Video kisah Kenarok dan Kendedes. C. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. D. Sumber buku paket. E. Gambar candi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu video kisah Kenarok dan Kendedes. Sekolah yang maju membawa dampak bagi kemajuan para guru. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, jika di suatu sekolah para guru terlatih melakukan penelitian tindakan kelas PTK, sekolah akan berpotensi untuk: A. Menerbitkan karya-karya penelitian. B. Menghasilkan berbagai teknik pembelajaran. C. Meraih popularitas. D. Menghasilkan siswa teladan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menerbitkan karya-karya penelitian. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan: A. Melengkapi kalimat belum selesai. B. Menyusun kalimat sederhana. C. Membuat karangan deskriptif. D. Membaca kalimat sederhana. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menyusun kalimat sederhana. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya, dilihat dari fungsinya maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. A. Pre-tes post-tes. B. Diagnostik. C. Seleksi. D. Penempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penempatan. Pembahasan. Tes seleksi digunakan untuk menyeleksi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Misalnya di sebuah perguruan tinggi diadakan penerimaan mahasiswa baru dari kuota sebanyak 200 mahasiswa, ternyata yang daftar ada 300 mahasiswa, maka dilakukanlah tes seleksi untuk menentukan calon mahasiswa yang diterima. Tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan, mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Pretest dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Post-tes untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah Anda lakukan maka pada akhir proses pembelajaran. Tes diagnostik merupakan tes yang dilaksanakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Materi tes diagnostik dikembangkan dari konsep-konsep yang sulit dipahami siswa. Dari hasil tes diagnostik maka guru akan dapat menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah: A. Melakukan classroom action research. B. Menemui orang tua siswa. C. Meminta solusi dari kepala sekolah. D. Mendatangkan konsultan pendidikan. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu melakukan classroom action research. Pembahasan. Untuk mengatasi permasalahan di dalam kelas atau pembelajaran maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah: A. Potongan artikel di media cetak. B. Peta persebaran wilayah banjir. C. Video. D. Gambar banjir. E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu potongan artikel di media cetak. Pembahasan. Pilih media yang cocok, pilih media yang paling lengkap, prioritas dari simulasi peran, audiovisual, visual, audio.
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalimat tersebut adalah A. Tujuan pendidikan nasional, B. Sasaran pendidikan nasional, C. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional, D. Fungsi pendidikan nasional, E. Arah kebijakan pembangunan nasional. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian silabus dan RPP, B. Penilaian standar kompetensi lulusan, C. Penilaian hasil belajar peserta didik, D. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. C. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. D. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Pembahasan. Blended learning adalah sebuah kombinasi pengajaran langsung face-to-face dan pengajaran online, lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Manfaat blended learning 1. Fleksibel. Adanya e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. 2. Fokus kebutuhan belajar, memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. 3. Variasi media. Mempunyai banyak ragam variasi media yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. 4. Variasi model. Mempunyai banyak ragam variasi model yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran.